Tidak semua orang bisa mendapatkan teman dengan mudah. Beberapa orang justru harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan satu orang teman. Maka dari itu kadang rasanya sangat sulit untuk kehilangan seorang teman. Bahkan jika teman tersebut tidak terlalu baik bagi diri kita. Namun sayangnya, takut kehilangan teman akan membuat orang atau teman kita tersebut dengan mudah memanfaatkan perasaan kita ini, yang pada akhirnya membuat kita menjadi dimanipulasi dan dimanfaatkan. Maka dari itu jangan takut untuk kehilangan seorang teman jika teman itu tidak baik untuk kehidupan kamu. Di sini saya sudah mengumpulkan 9 alasan untuk tidak takut kehilangan teman. Alasan yang pertama adalah untuk pertumbuhan pribadi. Memang sangat sulit untuk kehilangan seorang teman, apalagi bagi kita yang sulit mendapatkan seorang teman. Tapi sayangnya kita harus merelakan teman agar kita bisa fokus terhadap diri kita pribadi. Terlalu banyak teman juga tidak baik. Terlalu banyak teman akan mengalihkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita, seperti tujuan kita dalam hidup, rencana besar kita, dan hal-hal yang harus diperbaiki dari kekurangan yang kita miliki. Maka dari itu, jika ada seorang teman yang menghambat kamu dalam semua aspek tersebut, jangan takut untuk kehilangannya, dan fokuslah untuk mengembangkan diri kamu sendiri, mulai dari memperbaiki kekurangan yang kamu miliki, sampai menambah ilmu dan skill-skill yang kamu perlukan untuk tujuan kamu dalam hidup. Jika ada orang yang ingin menjauh dari kamu secara sengaja, jangan berusaha untuk mengejarnya, karena kamu akan terlihat terlalu membutuhkan orang lain. Dan kamu akan dimanfaatkan, sehingga kamu akan dialihkan dari hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Kemudian alasan yang kedua adalah pertemanan yang sehat. Kita tidak akan bisa memiliki pertemanan yang sehat saat kita terlalu mengejar-ngejar seorang teman yang ingin lepas dari hubungan dengan diri kita. Kita yang terlalu menahan orang lain untuk pergi akan membuat diri kita terlihat sebagai seorang yang lemah, karena kita akan terlihat sebagai orang yang tidak mandiri dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dari teman tersebut. Maka lepaskanlah teman kamu jika kamu ingin dihargai lebih banyak oleh orang lain, sehingga kamu bisa fokus pada pertemanan yang sehat, karena kamu tidak perlu merendahkan diri kamu hanya untuk bisa berteman dengan orang lain. Kamu bahkan tidak perlu untuk menjadi orang lain untuk berteman dengan siapapun yang kamu inginkan. Kemudian alasan yang ketiga adalah hubungan yang lebih baik. Jika hubungan kita tidak baik dengan seseorang, lepaskanlah. Jika terlalu banyak persaingan yang tidak sehat, terlalu banyak iri hati, dengki, dan sifat-sifat negatif lainnya, maka lepaskanlah hubungan kamu dengan orang tersebut. Itu bertujuan agar kamu bisa fokus terhadap hubungan-hubungan yang sehat dengan orang di sekitar kamu yang benar-benar lebih positif daripada orang yang sebelumnya. Karena semakin sehat hubungan yang kamu miliki dan semakin baik hubungan yang kamu miliki dengan orang lain, kamu juga akan mendapatkan hal yang baik dalam hidup kamu. Karena orang positif selalu memberikan kamu hal-hal positif dan perkembangan-perkembangan yang baik dalam kehidupan kamu. Itu karena hubungan selalu berjalan dua arah. Entah kita yang mempengaruhi seorang teman untuk melakukan kebaikan, ataupun teman tersebut yang mempengaruhi kita untuk melakukan kebaikan pula. Kemudian, alasan untuk tidak takut kehilangan teman yang keempat adalah kemandirian emosional. Terlalu membutuhkan orang lain saat kita menghadapi atau memiliki sebuah masalah bukanlah hal yang baik. Dan inilah manfaat dari kehilangan seorang teman, di mana tentu saja saat seorang teman pergi dari kehidupan kita, kita akan semakin terbiasa untuk menghadapi masalah
kita secara pribadi. Entah masalah itu besar maupun kecil, kita akan diharuskan untuk mandiri secara emosional untuk menahan gejolak emosional yang berlebihan akibat dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita yang takut kehilangan orang lain atau seorang teman akan selalu terlihat lemah karena membutuhkan orang lain saat kita memiliki sebuah masalah. Berbeda halnya jika kamu tidak masalah untuk sendiri menghadapi semua masalah kamu sendiri. Kamu pasti terlihat kuat dan mandiri. Dan bukankah selama ini sebesar apapun masalah yang kamu tanggung, kamu selalu menghadapinya sendiri? Maka janganlah takut untuk kehilangan seorang teman, terutama jika teman itu negatif dan tidak positif dalam kehidupan kamu. Kemudian alasan yang kelima adalah kesempatan baru. Kamu yang memiliki teman yang ingin pergi dari hidup kamu, tentu saja akan membuat kamu kadang merasa berat untuk melepaskan teman tersebut. Apalagi jika teman tersebut adalah teman yang benar-benar dekat dan akrab dengan diri kamu sebelumnya. Namun ketahuilah, saat kamu kehilangan satu orang teman, kamu membuka pintu untuk teman baru yang lebih banyak. Apalagi jika kamu terlalu membutuhkan teman yang kamu tinggalkan tersebut, maka setelah kamu kehilangan dia, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk diri kamu sendiri, yang kadang membuat kamu akan merasa bosan. Perasaan bosan inilah yang membuat kamu ingin mencari teman-teman baru yang bisa menggantikan satu orang teman yang sudah pergi sebelumnya. Dan ketahuilah, semakin banyak teman kita, peluang kita untuk sukses dan membuka peluang untuk sebuah perkembangan baru dalam hidup kita semakin terbuka lebar. Kemudian alasan yang keenam adalah mengurangi stres. Stres bisa terjadi karena seorang teman. Karena otak kita, emosi kita, dan mental kita diisi oleh komunikasi dan interaksi atau hubungan yang kita jalani dengan seseorang, terutama orang yang kita anggap penting dalam hidup kita, seperti seorang teman. Maka dari itu, jangan takut untuk kehilangan seorang teman, apalagi jika kamu merasa bahwa teman tersebut akan memberikan dampak yang sangat negatif dalam hidup kamu. Kamu bisa menganalisa bagaimana seseorang mempengaruhi hidup kamu, bagaimana seorang teman mempengaruhi hidup kamu. Yang pertama adalah, lihatlah bagaimana dia berbicara. Apakah teman kamu cenderung untuk memberikan nasihat yang membangun atau selalu mensupport apa yang kamu perjuangkan dan ingin capai dalam hidup kamu? Jika seorang teman terlihat merendahkan kamu dan tidak melihat pencapaian kamu, kamu sebaiknya meninggalkannya, karena bisa jadi dia iri pada kamu. Apalagi jika teman tersebut seringkali mencoba untuk menyaingi kamu dalam jenis bidang yang kamu perjuangkan. Dan yang paling parah adalah jika kamu sudah diadu domba atau dijelek-jelekkan di depan orang lain. Melepaskannya justru akan membuat kamu terhindar dari perasaan stres. Kemudian alasan yang ketujuh adalah menyaring pertemanan. Yang membentuk kita dalam hidup bukan hanya diri kita dan keluarga kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk teman kita. Karena orang-orang sukses selalu juga memilih untuk berteman, tidak hanya asal berteman. Jika teman tersebut tidak bisa membawa kamu mendekat ke arah kebaikan, mending kamu hilangkan. Dan sangat penting untuk memilih teman atau menyaring pertemanan agar kamu bisa menjadi orang yang lebih baik juga. Karena berteman dengan orang yang tidak baik akan membuat kita ikut menjadi orang yang tidak baik pula. Kemudian alasan yang ke-8 untuk tidak takut kehilangan teman adalah waktu untuk diri sendiri.
Kita sudah terlalu sering untuk mencoba dan berusaha untuk membahagiakan orang lain dengan menyiksa diri kita. Kita cenderung untuk memaksa diri hanya untuk disukai oleh seorang teman. Dan ini bukanlah hal yang sehat untuk diri kita pribadi. Maka dari itu, kehilangan teman bisa membuat kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk diri kita sendiri, untuk memanjakan emosi dan pikiran kita, untuk belajar tentang hal yang penting dan yang bagus untuk perkembangan kita, maupun untuk memperbaiki hati kita atau mood kita yang sudah rusak karena pertemanan yang toksik dan yang tidak sehat sebelumnya. Maka dari itu, ambil momen-momen ini untuk memanjakan diri kamu agar kamu bisa lebih bahagia dalam hidup. Kemudian alasan yang terakhir atau yang kesembilan adalah realitas kehidupan. Kadang kita juga memang harus kehilangan seorang teman, walaupun hati kita menolak dan kita sayang sekali dengan teman tersebut. Kita harus mengerti bahwa hidup ini akan datang dan pergi. Kita akan dipertemukan dengan orang baru dan harus kehilangan orang tersebut suatu saat. Itulah kehidupan. Maka dari itu kita harus bisa mengerti dan menerima bahwa orang lain atau teman kita akan pergi suatu saat. Makanya kita harus bisa menghargai orang lain lebih banyak agar momen yang kita habiskan bersama mereka tidak sia-sia dan penuh dengan manfaat-manfaat. Sangat penting untuk kehilangan seorang sahabat dan teman agar kita bisa menjadi lebih ikhlas dalam menerima semua realita yang ada. Sekian dari program Diri, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.